semua, selamat datang di channel Eni di Perancis. Seminggu ini ya lagi musim salju ya. Dimana-mana di kota di Perancis itu banyak turun salju. Nah, seperti beberapa hari yang lalu saat bekerja juga saya menyetir dengan banyak salju ya. Nah, ternyata menyetir dengan salju itu kalau turun salju itu ada tantangannya tersendiri ya. Ada tantangan tersendiri, harus adaptasi. Bahkan di buku Code de la Route ya, peraturan lalu lintas di Perancis sudah diatur tentang kecepatan, tentang hal-hal yang harus dilakukan gitu ya. Nah, kali ini kita akan membahas, saya punya 9 tips untuk menyetir kala bersalju ya. Kita simak ya. Kalau kalian datang ke website saya, blog saya enidiperancis.com, di situ ada ini ya, pergi ke home dan juga permi, nanti kalian ada temukan ini ya, judulnya 9 tips menyetir saat bersalju. Nah, menyetir jalanan bersalju punya tantangan tersendiri. Berikut tips menyetir di salju dengan aman, ya kan? Nah, salah satu peraturan yang telah ditetapkan di Prancis itu salah satunya bahwasanya menyetir di Prancis itu, menyetir saat bersalju seperti ini itu dianggap seperti cuaca buruk ya, conduite sur le temps difficile, condition difficile. Nah, untuk itu semuanya harus diadaptasi. Salah satunya kecepatannya sudah diatur. Di kota seperti ini, di kota biasanya itu kecepatan maksimal itu 50 km per jam. Nah, selama bersalju seperti ini, lihat semua orang berkendara lebih lambat ya. Jadi turun 10 km per jam. Jadi ini sekitar 40 km per jam gitu ya. Jadi kalau di kota 50 maksimum, jadi turunkan jadi 40. Nah, di jalan 90 jadi 80. Di jalan 110 km per jam turun menjadi 100 km per jam. Nah, di autoroute bagaimana? Di jalan tol di Prancis itu maksimalnya itu 130 ya. Nah, kalau ada salju begini, jalanan licin dan itu beresiko lebih bahaya ya resikonya. Nah, itu jalanannya kecepatannya diturunkan menjadi 110 km per jam. Nah, di website saya, di blog saya ini saya terangkan ada beberapa tips ya, ada 9 tips. Nah, yang pertama itu apa? Persiapkan mobil sebelum menaiki, periksa dulu bagian luar karena sering bisa terjadi itu adanya salju di mobil. Jadi ya kalau ada di bagian luarnya di mana aja ada saljunya coba bisa dibersihkan supaya pandangan kita tetap clear ya, tetap jelas. Juga nyalakan lampu feu de route, feu de brouillard gitu, tergantung keterangan dan tergantung saljunya itu lagi sedang turun atau tidak gitu ya. Dan jangan lupa nyalakan pemanas dan kipas. Karena apa? Karena kalau kita lagi di dalam semua ditutup dan dari luar dingin, dalam panas, terutama kalau kita bernafas, itu perlahan-lahan akan terjadi pengembunan di mobil dan kaca mobil depan kita biasanya itu akan mengembun dan membuat kita susah melihat ke depan ya. Jadi kalau bisa buat itu kipas dan pemanas gitu ya sampai nanti stabil. Tips kedua, pasang ban mobil khusus salju atau namanya pneu neige. Nah, ban khusus ini biasanya terutama untuk mereka yang tinggal di pegunungan ya, karena jalan sudah naik turun, ada salju. Nah, kalau mencair dia jadi verglas, istilahnya itu beres. Nah, itu tidak bisa dengan ban biasa. Nah, ada juga namanya pneu toute saison atau pneu 4 saison. Jadi
ban semua musim atau ban untuk 4 musim. Jadi itu lebih baik ya. Jadi cuaca seperti apapun, di musim apapun dia tetap berguna ya. Ini dia penampakan snow chain namanya ya. Tambahan di ban kita supaya ban waktu kita berjalan itu lebih keset dia gitu, lebih tidak tergelincir, tidak mudah tergelincir. Ini berbentuk, ada yang berbentuk rantai. Nah, kalau yang ini di tengah-tengahnya ini berupa paku khusus ya, paku khusus supaya jalan waktu ada salju itu lebih aman. Nah, ini ya saya buat, ada link ke eBay siapa ya bagi yang mau membutuhkannya. Nah, sekarang apa? Tips nomor 4, sesuaikan dan turunkan kecepatan. Nah, kita sudah bicarakan tadi ya bahwasanya musim salju itu dikategorikan juga sebagai conduire dans les conditions difficiles. Nah, kita lihat di video ini, kita lihat setiap orang itu berhati-hati karena jalanan licin ya. Ini terlihat saljunya sudah bersih karena sebelumnya pagi-pagi sekali sudah ditaburi garam supaya salju itu mencair. Nah, kalau cuaca masih negatif, biasanya salju yang mencair itu kan jadi air, lalu kalau negatif dia akan menjadi es. Nah, itu yang berbahaya. Maka ini semua mobil masing-masing itu setiap orang itu berhati-hati dan waspada, mereka menurunkan kecepatan dan ya harus adaptasi ya. Nah, turunkan kecepatan itu sudah diatur ya di kode la route, nyalakan feu de brouillard atau feu de route gitu ya. Nah, itu dia, sesuaikan dan turunkan kecepatan. Tips nomor 5 ya, rem secara berkala. Nah, saat bersalju kan tadi dibilang bahwasan jalan menjadi lebih licin ya. Jadi kalau licin, hal yang harus hindari itu adalah mengerem secara mendadak. Jadi remlah dengan lembut gitu ya, perlahan-lahan. Seperti ini. Karena di sini akan ada, lihat dibilang apa ini? Ada rambu 30 maksimal 30 km per jam karena di sini ada penghambat jalan ini, dodan. Nah, kita tahu kita akan menurunkan kecepatan dan mengerem. Nah, dari sekian 10-20 meter sebelumnya sudah mulai mengerem perlahan-lahan. Jangan tiba di depan baru ngerem, nanti bisa tergelincir mobilnya gitu ya. Dan ya semua orang juga ya pelan-pelan. Nah, baru mengerem. Juga saya menghindari ini ya, bundaran besar saya pilih lebih yang jalan lurus melalui terowongan ini, ada tunnel kecil. Karena dari sini juga bisa, tapi lebih beresiko, jadi dihindari. Nah, saya masuk tunnel aja. Tunnel itu jalannya ditujukan untuk jalan lurus. Oke, apalagi jaga jarak aman. Ya, selama menyetir kita harus menjaga jarak aman dengan mobil di depan kita gitu ya. Karena dengan jalannya licin, di depan dia juga bisa terjadi sesuatu ya. Kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Misalnya dia mengerem mendadak atau tergelincir. Nah, kita punya waktu, kalau jarak kita jauh, mengerem itu kan sekitar 1 detik 2 detik itu apapun bisa terjadi gitu. Jadi kita butuh time de reaction katanya itu. Nah, itu kita butuh waktu untuk bereaksi, mengambil informasi, bereaksi dan mengerem. Dan untuk mengerem juga tidak langsung berhenti kan, butuh waktu mengerem. Nah, itu dia. Jadi jaga jarak. Nih aku dengan dia ini sekitar berapa ya? 3 detik, 4 detik gitu ya. Perlahan-lahan dan jaga jarak. Nih jaga jarak aman. Distance de sécurité namanya bahasa Prancis. Nah, ini dijaga jauh, cukup jauh supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Biasanya itu sekitar 2 detik jaraknya. Nah, kalau jalannya seperti ini lebih jauh lagi ya. Selanjutnya, kendalikan mobil saat di tikungan. Nah, di tikungan pada dasarnya kita harus berhati-hati. Apalagi kalau di tikungan yang
bersalju. Nah, itu harus lebih tingkatkan lagi kewaspadaan. Seperti ini, jalan agak bundaran ini, jalan agak menikung. Nah, itu harus berhati-hati, antisipasi. Kita turunkan kecepatan, dan kita kalau bisa turunkan kecepatan dan giginya sangat rendah. Nah, dengan begitu, dan tipsnya juga dari seorang profesional bilang bahwasanya kita anggap kita berjalan di tikungan yang sangat sempit. Dengan begitu kita akan lebih berhati-hati gitu. Dan kita menyesuaikan. Jangan sampai kita mengambil kecepatan yang tinggi di situ ya. Nah, seperti ini juga, pelan-pelan. Kalau tidak nanti bisa tergelincir ke kiri atau ke kanan ya. Nah, tips selanjutnya kita lihat ya, antisipasi lebih awal. Nah, ini dia antisipasi ya, kuncinya itu sih antisipasi. Kita tahu nih ya, misalnya ini sebentar lagi ada apa, ada dodan, ada penghambat jalan, dan di sini ada juga penyeberangan jalan karena ada sekolah ya. Dan ada penyeberangan jalan. Nah, aku antisipasi gitu, aku lihat siapa di sini, ada orang atau tidak di kiri dan kanan. Jika memang kelihatan ada orang mau mendekati, berarti itu besar kemungkinan dia mau menyeberang kan begitu. Nah, dari jauh 10 meter sebelumnya aku sudah mengerem, antisipasi mengerem ya. Mengerem pelan-pelan, tadi kita bilang pelan-pelan, jangan tiba-tiba. Nah, ini dia 30 km ya per jam. Nah, selanjutnya tingkatkan kewaspadaan ya. Jalan dimanapun kita, walaupun bawa mobil, sepeda atau berjalan kaki, tetap harus waspada ya. Tapi kalau kita menyetir dalam keadaan bersalju, licin, dan bahasa Perancis itu dibilang verglas, nah itu kita harus meningkatkan kewaspadaan lebih lagi gitu ya, harus lebih lagi. Nah, itu dia supaya lebih aman gitu ya. Ini dia pengalaman pertama saya dan menyetir di kalau ada salju ya. Ternyata oke gitu, kalau kita ikuti tips-tipsnya itu ternyata aman gitu loh. Dan kebanyakan setiap orang Perancis, juga orang yang sudah ada di jalan itu, mereka sudah tahu ya apa yang harus dilakukan. Tapi bagaimanapun ya, hal-hal buruk bisa saja terjadi. Jadi kita harus lebih waspada gitu. Tingkatkan kewaspadaan juga, semua harus intinya diantisipasi. Nah, bagaimana mengantisipasi itu? Sebetulnya begini ya. Untuk mengantisipasi itu dalam pikiran kita tetap harus berpikir dan berkata dalam hati. Misalnya seperti ini, oke, aku berjalan lurus, aku harus menjaga jarak aman, harus jauh dari yang mobil di depan. Nah, selanjutnya ada apa? Ada jembatan, aku harus ngapain gitu ya. Selanjutnya ini ada apa? Ada rambu apa? Oh, ada rambu menyatakan apa di sini? Ini menyatakan adanya bundaran. Oh, aku bundaran. Aku mau kemana? Ke kiri, ke kanan, atau lurus? Itu sudah tahu ya. Oh, aku mau ke kiri. Kan, ke kiri berarti. Nah, semua itu harus pikirkan. Oke, di sini ada orang, di sini tidak. Oke, dia aman, tidak berbahaya ya kan? Nah, dari sini juga aku mau kemana? Ke kanan, ke lurus, atau ke kiri? Aku mau ke kiri. Nah, aku akan buat kelinyotan, ambil jalan kiri, dan aku lihat orang di sebelah kiri kanan, ada orang atau tidak. Kalau tidak, aku jalan lanjut. Oke, lihat nih jalan juga licin ya. Nah, terus berpikir biar tetap konsentrasi, biar tahu antisipasi ya. Ini aku tidak ambil sana. Nah, aku mau jalan ambil lurus sekarang, dia masih jauh ya. Dia ini kemungkinan besar dua orang ini akan menyeberang, tapi dia masih jauh. Jadi aku masih punya kesempatan. Oke, aku masih punya kesempatan untuk jalan. Tapi aku sudah siap-siap jikalau tiba-tiba bapak ini misalnya dia mau nyebrang gitu ya. Nah, itu diantisipasi, selalu berpikir dalam hati. Oke, ini rambu apa? Oke, ini bukan untukku gitu ya. Nah, sini ada pom bensin. Kira-kira ada orang tidak yang mau keluar? Tidak ada. Nah, ini apalagi rambunya itu bundaran kecil. Nah, kita harus selalu berpikir dalam conduite commandée, istilahnya bahasa Prancis. Selalu berpikir.
Ups, ini juga, ini tidak baik nih ya. Dia mau nyebrang tapi ambil jalan, bukan diambil di penyeberangan jalan. Nah ini tidak baik. Nah kita harus hati-hati, prudence. Kira-kira dia mau kemana gitu, ke kiri atau ke kanan gitu ya. Nah kita harus perhatikan. Nah pelan-pelan. Oke, aman. Nah di sini juga perhatikan semua. Ini juga rambunya. Rambu apa? Oh ada bundaran lagi. Nah, dari situ kita perhatikan ada orang atau tidak, ada mobil mau keluar atau tidak, gitu ya. Itulah antisipasi jika ada orang yang mau nyebrang, misalnya dua orang ini mau nyebrang, aku sudah mulai mengerem gitu ya, sudah mulai mengerem dan harus hati-hati. Nah, ini aku mau keluar dari sini di bundaran ini, aku mau keluar. Ini lambang sepeda, jalannya ambil di trotoar, tidak di sini. Jadi ya. Oke, nah selanjutnya aku mau keluar, aku mau ngapain? Aku mau keluar jalan ini, sortiku, aku mau jalan lurus, aku harus apa? Kelinyotan ya kan, kelinyotan baru belok ke kanan. Nah, begitu dan seterusnya. Jadi conduit command dalam berkendara itu sangat penting ya. Kita harus berpikir terus, berkata dalam hati. Jadi kita tetap fokus dan tetap antisipasi. Ini juga kembali lagi ada rompoang, di sini banyak rompoang ya. Nah ini juga kita harus tahu ini maksudnya apa ini. Lampu merah yang kedip, lampu merah yang lampu oranyenya itu berkedip, tandanya kita boleh jalan ya. Nah walaupun di sini ini zebra cross, tapi ini ada lampu merah untuk mereka yang mau menyeberang, mereka harus pencet ya tombol di sini untuk menyeberang sampai lampunya berubah. Nah berarti kita punya prioritas. Nah ini semua rambu-rambu ini harus kita artikan, harus kita mengerti, dan harus kita tahu apa yang harus kita lakukan gitu ya. Nah itu dia dalam menyetir sehari-hari dan dalam menyetir apalagi di kondisi buruk seperti ini, jalanan yang licin ya. Nah itu dia tips-tips dari saya, 9 tips menyetir di kala bersalju ya. Nah kalian bisa praktekkan. Nah kira-kira bisa mengerti. Dan kira-kira adakah tips-tips lain yang ingin kalian tahu, dan adakah tips-tips lain yang ingin kalian sampaikan? Bisa tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa. Bye.